Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para ibu-ibu, bapak-bapak yang kula hormati, terutama Mas Dodi selaku takmir di sini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka melaksanakan kajian rutin Ahad pagi. Saya sudah tidak ingat lagi kapan pengajian Ahad pagi ini dimulai gitu kan. Yang jelas ini sudah sangat lama sekali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kajian Ahad pagi ini tetap bermanfaat untuk meluruskan kehidupan kita selama hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan menjadi amal baik bagi kita sekalian sehingga menjadi syafaat baik kita pada hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan selalu kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, memang dari dulu ini pengajian, biasanya kalau pengajian dan kajian-kajian itu lebih banyak ibu-ibunya. Bapak-bapaknya separuh saja tidak ada ini, separuh dari ibu-ibu. Nggak apa-apa, mungkin mudah-mudahan karena bapak-bapaknya mungkin terlalu sibuk, biarlah bagi-bagi tugas. Ibu-ibu yang memang mungkin lebih banyak waktu untuk melakukan kajian-kajian, silahkan datang ke MAJT ini, karena insya Allah di MAJT ini keperluan ibu-ibu dalam rangka peningkatan kajian ini akan disediakan apapun gitu kan. Habis Jumat ada kajian, kemudian pada malam-malam tertentu juga ada kajian, minggu pagi Ahad atau Ahad pagi kita juga sudah melaksanakan kajian rutin ini. Sekali lagi mudah-mudahan kajian kita ini tetap istiqomah, karena kata Kanjeng Nabi, tidak apa-apa sedikit juga asalkan istiqomah. Istiqomah itu kata para ulama khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik, lebih mulia dan lebih utama dari 1000 karomah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan karomah para aulia Allah, para wali Allah, jauh lebih baik perbuatan yang dilakukan secara istiqomah. Dalam bahasa para pesilat biasanya kata Bruce Lee itu, tahu ya Bu ya? Pernah dengar nama Bruce Lee? Itu yang film-film silat dari Hong Kong itu loh, itu saya lebih takut dengan orang yang belajar satu jurus 1000 kali daripada orang yang belajar 1000 jurus. Tahu maksudnya? Orang yang belajar 1000 jurus tapi satu kali, 1000 tendangan, 1000 pukulan, tapi hanya satu kali, itu tidak akan matang. Tapi kalau orang belajar satu pukulan, 1000 kali belajarnya, itu jauh lebih matang. Dalam bahasa sehari-harinya, 5 kali 1 atau 10 kali 1 lebih baik daripada 1 kali 1 kali 10 lebih baik daripada 10 kali 1. 10 kali 1 hanya 1 kali lebih jelek daripada 1 kali 10. Jadi kalau kita belajar 1 jam, tapi istiqomah sampai 10 jam, itu lebih baik daripada belajar 10 jam sekaligus. Kan beda juga ya Bu ya hasilnya juga. Belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran sekaligus 10 juz, lebih baik 1 juz, yang penting rutin gitu. Makanya istiqomah ini menjadi sangat penting. Mudah-mudahan beradaan kita di sini ini menjadi sebuah tindakan kita yang istiqomah sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hijrah ini saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan semangat hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, itu secara maknawi.
Tapi kalau hijrah yang dimaksudkan di sini adalah hijratul Rasul, berpindahnya atau imigrasi Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan itu yang kemudian ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai awal tahun Islam. Jadi tahun 1 Hijriah itulah hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu namanya tahun 1 Hijriah. Nah, lalu kita bertanya, apakah sebelum ada tahun Hijriah? Ya, tahun Hijriah itu tahun yang kita adakan sekarang 1447 ini. Apakah sebelum tahun Hijriah ini ada tahun? Ya ada tahun, tapi orang Arab tidak pernah tahu tahunnya itu tahun 1, tahun ke-1, tahun kedua, ketiganya itu tidak jelas gitu kan. Yang jelas ada tahun. Orang Arab selalu mengkaitkan tahun itu dengan peristiwa peperangan Bani Kinanah dengan kaum-kaum yang lain, Bani Quraisy dan Bani Kinanah dengan kaum-kaum yang lain yang maaf dalam tanda petik tidak baik, jahiliyah yang lain. Itu dikatakan tahun Fijar, itu perangnya antara Bani Kinanah dan Bani Quraisy terhadap kaum-kaum yang lain. Terus ketika Kanjeng Nabi dilahirkan, orang-orang Arab pra-Islam sebelum Islam mengatakannya itu adalah tahun apa, Bu? Tahun Fil, Amul Fil gitu kan. Jadi ketika Kanjeng Nabi dilahirkan itu kebetulan Raja Abrahah dari Habasyah. Habasyah itu sekarang mungkin Yaman. Ibu pirsa Yaman. Yaman, negara Yaman sekarang itu masuk negara Habasyah dulunya. Nah dulu negara Yaman itu, negara Habasyah itu dipimpin oleh Raja Abrahah, salah satu rajanya, yang kemudian ingin mencoba merebut Ka'bah. Karena mereka iri, Mekah ini kota yang sangat gersang, tidak punya apa-apa, tapi banyak dikunjungi manusia, banyak dikunjungi masyarakat. Jadi sebelum Islam, memang Ka'bah itu sudah ada di situ gitu kan. Maka kemudian Raja Abrahah karena merasa iri, Raja Abrahah ngeluruk dari Yaman, itu jaraknya mungkin kira-kira sekitar 1000-an kilo lah, atau 750 kilo ke Mekah, ingin mengambil Ka'bah atau ingin meruntuhkan Ka'bah. Nah pada tahun Raja Abrahah datang ke Mekah, ingin meruntuhkan Ka'bah, ingin mengambil Ka'bah, maka pada saat itu pula Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka orang Arab menyebutnya tahun itu adalah tahun gajah atau Amul Fil, tahun gajah. Jadi tidak ada tahun berapa Kanjeng Nabi dilahirkan, wallahu alam gitu kan. Yang jelas tahun Nabi Muhammad dilahirkan itu ya 40 tahun sebelum hijrah. Berarti 40 tahun sebelum tahun 1 Hijriah gitu kan. Karena Nabi Muhammad 41 tahun. 50 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi 50 tahun sebelum Kanjeng Nabi lahir itu itulah gitu kan. Abrahah datang ke kota Mekah untuk menghancurkan kota Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi pada tahun-tahun itu memang tidak ada tahun berapanya gitu kan. Tidak seperti sekarang tahun Hijriah kan sudah ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan seterusnya gitu kan. Nah pada saat itu belum ada gitu kan. Pada saat Kanjeng Nabi ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah sama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Ya, ketika itu orang Arab menyebutnya tahun apa? Amul Hazn, tahun keprihatinan gitu kan. Karena Kanjeng Nabi pada saat itu ditinggal oleh kedua orang kesayangannya. Pertama adalah istrinya sendiri yaitu Siti Khadijah, dan yang kedua ditinggal oleh pamannya yang sangat dia cintai, yang sangat banyak melindungi Kanjeng Nabi. Pada saat orang-orang Arab mau mencoba memusnahkan Nabi, mau mencoba untuk mengganggu Nabi, Abu Thalib tampil di depan sebagai pembelanya gitu kan. Nah kebetulan pada tahun itu, harinya atau mungkin minggunya tidak terlalu jauh jaraknya antara kematian Siti Khadijah yang menjadi istrinya dan pamannya yaitu Abu Thalib. Karena pada tahun-tahun itu Kanjeng Nabi Muhammad merasakan sebuah keprihatinan yang sangat mendalam,
maka kemudian orang-orang Arab menyebutnya itu adalah disebut tahun keprihatinan atau amul huzni gitu kan. Jadi pada tahun-tahun itu sebelum tahun Hijriah belum ada yang namanya tahun 1, tahun 2, tahun 3 itu. Kalau hari, bulan itu ada karena perhitungannya berdasarkan bulan gitu ya. Itu ada. Tapi kalau sebelum tahun Hijriah belum ada hitungan tahunnya. Baru pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayo kita jadikan berdasarkan kesepakatan sahabat dan berdasarkan usul Khalifah Umar bin Khattab, kita tetapkan saja momentum pindahnya Kanjeng Nabi atau migrasinya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu sebagai awal tahun Hijriah. Nah, jadi awal tahun Hijriah itu dimulai dengan kepindahan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa tidak kelahiran Kanjeng Nabi? Padahal kalau dimulai dari kelahiran Kanjeng Nabi itu kan juga bisa gitu kan. Nah, ini umat Islam itu saya kira Umar bin Khattab ini sangat cerdas. Ditetapkannya itu bukan dari kelahiran Kanjeng Nabi. Kenapa? Makna kelahiran Kanjeng Nabi dibandingkan dengan makna hijrah Kanjeng Nabi secara sosial politik itu jauh lebih bermakna hijrahnya Kanjeng Nabi. Hijrahnya Kanjeng Nabi itu mengawali segala-galanya dan perubahan yang sangat besar dalam dunia Islam pada saat itu. Kalau dalam bahasa sosiologinya beralihnya status komunitas menjadi society. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah community, ada istilah society. Nah, waktu Kanjeng Nabi di Mekah, masyarakat Islam itu masih menjadi komunitas atau community. Tidak punya pemerintahan, tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan, tidak punya sovereignty. Baru ketika Islam itu pindah dari Mekah ke Madinah, maka Islam ini punya kekuasaan, punya pemerintahan dan punya wilayah, yaitu wilayah Yathrib Madinah, yang kemudian oleh Kanjeng Nabi dirubah namanya menjadi Madinah. Jadi Madinah itu adalah sebutan dari Kanjeng Nabi untuk menyebut nama kota yang dulunya namanya Yathrib. Yathrib ya. Yathrib ini ya wilayahnya sekarang Madinah itu kan disebut dengan Yathrib. Tapi kemudian ketika Nabi pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi mendapatkan sebuah tempat yang baru yang merasakan sangat nyaman sekali untuk melakukan dakwah Islamiyah. Maka Nabi mengatakan ini adalah kota yang berperadaban. Madinah itu artinya kota yang berperadaban ya Bu ya. Tamadun bahasanya itu madaniyun, itu artinya berperadaban gitu kan. Jadi kalau seandainya kita bicara soal peradaban, Madinah itu adalah kota yang artinya sendiri adalah peradaban. Jadi ingin Nabi itu melihat masyarakat Arab secara keseluruhan itu adalah masyarakat yang berperadaban, yang benar-benar berperi kemanusiaan dan berperadaban, dengan diawali dengan sebutan kota yang dia tinggali, yaitu kota Yathrib itu kan. Nah, sekali lagi bahwa jadi Nabi ketika di Madinah baru mendapatkan tempat yang leluasa untuk melakukan dakwah Islamiyah. Melalui kekuatan apa? Pada saat itu Nabi bisa saja melakukan melalui kekuasaan politik gitu kan. Dan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi bukan berarti tidak berdakwah, karena kira-kira separuh dari Quran itu juga diturunkan di Mekah gitu kan, yang kita sebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Itu ayat-ayat yang diturunkan pada saat Kanjeng Nabi berada di Mekah. Tapi ayat-ayat yang diturunkan pada saat Kanjeng Nabi berada di Mekah itu sangat berbeda dengan ayat-ayat yang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kalau ayat-ayat yang diturunkan pada saat Kanjeng Nabi berada di Mekah banyak berisi tentang bagaimana seruan-seruan moral, akhlak yang penting gitu itu. Tapi kemudian setelah kira-kira 11 tahun Nabi berdakwah secara terang-terangan, karena sebelum Kanjeng Nabi usia 40 tahun pun Nabi ya sudah berdakwah gitu kan. Orang-orang Mekah sudah mengakui kalau Kanjeng Nabi itu adalah contoh yang sangat baik. Sampai ketika Nabi masih remaja saja Nabi itu disebut dengan Al-Amin. Ini anak ini jujur banget ini Kanjeng Nabi ini. Sampai